Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama kami di podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Barat. Hari ini sangat istimewa karena narsum kita juga sangat istimewa hari ini. Seorang sosok perempuan yang tangguh, yang menginspirasi, cantik pula ya kan. Terus beliau juga turut membangun Kabupaten Kota Waringin Barat di periode ini, periode pertama ya Bu ya, untuk di Dewan Daerah di Kabupaten Kota Waringin Barat. Siapa lagi? Tentu ada Ibu Yayang Desiareni. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Seperti kami Bu, tentu sobat pemilih ini, teman pemilih ini sangat antusias pada tema kita pada hari ini dan tidak sabar untuk berbagi, sharing bersama tentang demokrasi maupun politik elektoral. Nah, sebelum kita ke tema besar kita, Ibu, saya ingin menanyakan kabar Ibu nih hari ini. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sangat baik, sangat semangat, dan berbahagia bisa ada di sini bersama teman-teman KPU. Alhamdulillah kami juga senang sekali Ibu sudah bisa berhadir. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu kepada kami yang pada saat ini sedang sibuk-sibuk dan padat-padatnya. Nah, mungkin sebelum kita ke tema Ibu, mungkin teman-teman juga ingin tahu nih bagaimana kabar Ibu dan Ibu sedang sibuk apa aja nih di akhir-akhir ini Bu. Baik, mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman pemilih yang ada di Kota Waringin Barat. Perkenalkan, saya Hajah Yayang Desiareni, Sarjana Farmasi Apoteker. Saat ini saya menjadi salah satu anggota DPRD Kota Waringin Barat, berkomisi A. Di komisi A ini seperti diketahui mencakup ya paling banyak mungkin dari komisi-komisi yang lain. Biasa diantaranya ada pemerintahan, kesehatan, pendidikan, ya begitulah. Oh, siap. Ya. Berarti benar-benar sangat sibuk ya, apalagi kalau hanya satu bidang misalnya pendidikan saja, itu sudah sibuk sekali, tambah kesehatan yang menyangkut banyak keselamatan masyarakat kita ya Bu ya. Luar biasa, semoga Ibu selalu diberikan kekuatan, kemampuan, kesehatan Ibu dalam menjalankan tugas Ibu. Nah, baik Ibu, mungkin kita masuk ke tema Bu ya. Tema kita pada hari ini, teman pemilih, yaitu masa depan demokrasi Kabupaten Kota Waringin Barat. Nah, pertanyaan pertama saya Ibu, bagaimana tanggapan serta sudut pandang Ibu mengenai pelaksanaan pemilu pilkada di tahun 2024 kemarin Ibu? Baik, kalau tanggapan mengenai pemilu di 2024 kemarin, seperti yang kita ketahui, pemilu itu sendiri berjalan dengan sangat baik, lancar, dan juga dari yang kita lihat sendiri, antusias pemilih dari masyarakat itu juga meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Ini membuktikan bahwa ada peningkatan, kualitas dalam proses pemilihan itu sendiri, dan otomatis semakin banyak jumlah pemilih yang terlibat di dalam pemilu tersebut, ya akan semakin tinggi keterlibatan masyarakat di dalam aktivitas pemilu tersebut. Betul, saya setuju sekali Bu, karena juga kami dari KPU kan melihat data dari tahun-tahun kemarin, dan jumlah data pemilih pada tahun ini meningkat cukup tinggi, dan ini juga menjadi salah satu indikator keberhasilan demokrasi kita lah di Kabupaten Kota Waringin Barat pada khususnya, dan Indonesia pada umumnya. Nah, bagaimana Bu pengalaman Ibu tentang mencalonkan diri pada pemilu tahun kemarin nih, mungkin bisa berbagi apa aja? Kalau bicara tentang pengalaman, karena memang saya pribadi ini adalah pengalaman pertama. Berdasarkan dari awalnya saya bukan orang politik. Oh gitu. Awalnya bukan orang politik. Oh siap, mungkin bisa cerita sedikit Bu. Jadi bermula dari pergaulan lah, dari pertemanan gitu kan. Yang awal mulanya kita tidak menaruh perhatian banyak pada hal politik,
Namun berjalan waktu karena kita ada di lingkungan masyarakat, Betul. kita bersosialisasi, Oh iya, kita siap. juga, saya juga kebetulan kalau organisasi-organisasi non formal saya juga banyak secara pribadi ya. Terus kegiatan sosial juga saya banyak. Nah, hal itu yang membuat saya sedikit menaruh perhatian pada politik awalnya. Siap. Dan didukung oleh keluarga besar, terus teman-teman dekat juga, terus juga lingkungan di sekitar saya, akhirnya terpacu untuk mencoba ikut dalam pemilu. Dan qadarullah ya, walaupun tidak semudah dan selurus yang dilihat, tapi Masya Allah perjuangan itu ada hasilnya, dan hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjadi anggota DPRD Kota Waringin Barat. Wah, luar biasa. Jadi lingkungan kita itu membentuk diri kita ya Bu, Betul. yang bentuk pemikiran kita Betul. dan sebagainya. Dan saya tuh juga kagum dengan proses Ibu nih saat mencalon, luar biasa. Jadi kita bisa berpikir rezeki itu Allah yang atur. Betul. Bagaimanapun prosesnya, mau dia berliku-liku, mau dia lurus, Betul. kalau itu punyamu nggak akan kemana gitu kan. Jadi Nggak karena akan saya melewatkanmu PAW ya. gitu. Ya karena itu kalau sudah rezekimu dia tidak akan melewatimu gitu kan. Iya. Seperti itu walaupun Itu juga salah satu lika-liku saya. Betul. Sampai ada di hari ini saya bergabung di DPRD Kota Waringin Barat, dan memang dari proses PAW sebelumnya. Jadi walaupun kita sudah berusaha sekeras apapun saat itu, qadarullah saya awalnya tidak masuk, gitu kan. Namun ada beberapa hal yang membawa saya ada di posisi ini hari ini. Betul. Jadi usaha apapun yang kita lakukan tidak akan mengkhianati hasilnya. Betul, itu. betul. Walaupun dengan cara berliku-liku itu. Iya. Kembali lagi. Ya. Karena sudah rezeki kita di situ ya Bu ya. Walaupun kita masih harus berliku-liku, ada yang jalannya orang itu lurus, ada. Betul. Ada yang Mudah, harus melewati persimpangan dulu baru ketemu itu. Ya begitulah hidup Ibu ya. Dan itulah kenapa saya bilang Ibu ini wanita tangguh. Ya Ibu. Baik, seperti yang kita ketahui ini Bu, data jumlah penduduk kita dari tahun ke tahun kan mengalami peningkatan. Seperti jumlah penduduk pada semester 1 tahun 2025 itu berjumlah 297.240. Nah, diperkirakan pada semester 2 nanti akan lebih dari 300 sampai 400 ribu jiwa nih. Makanya berdasarkan pada pasal 191 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, jumlah kursi DPRD Kobar itu mungkin akan bertambah menjadi 35 Bu ya. Nah, jumlah tersebut tentu berpotensi bertambahnya dari jumlah kursi kita yang pada saat ini hanya 30 kursi. Betul. Nah, ketika sudah mencapai jumlah penduduk 300.000 plus 1 aja, kita sudah punya 35 kursi ini sudah bisa gitu kan. Dari rujukan data ini Bu, bagaimana nih strategi DPRD menyikapi hal tersebut nih? Iya, seperti yang kita ketahui, pertumbuhan penduduk di Kota Waringin Barat luar biasa pesatnya ya. Jadi mengacu pada pertumbuhan penduduk di Kota Waringin Barat tersebut, bila kita sesuaikan dengan Undang-Undang Pemilu, memang Kabupaten Kota Waringin Barat sudah layak untuk melakukan penambahan kursi di DPRD-nya. Hal ini karena sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan PKPU juga, dasar utama atau hal yang paling utama untuk mempengaruhi penambahan kursi itu adalah pertumbuhan penduduk. Betul. Dan hal ini sudah kita ketahui, itulah yang pertama, itulah yang hari ini terjadi. Memang pertumbuhan penduduk kita sudah mencukupi untuk melakukan penambahan kursi tersebut. Nah, kalau kami di DPRD melihat hal tersebut, bahwa penambahan kursi di sini memang sudah layak agar representasi keterwakilan anggota dewan di DPRD dan konstituen yang ada di masyarakat itu proporsional. Jadi kedepannya juga dengan penambahan kursi ini, harapan kita kinerja anggota dewan yang ada di DPRD ini juga akan jauh lebih meningkat. Ya, betul. Gitu. Kalau bicara mengenai penambahan kursi ya Bu ya,
di DPRD, bagaimana nih pendapat Ibu mengenai penambahan kursi di Kabupaten Kota Waringin Barat? Pendapatnya nih kalau tentang penambahan kursi. Kalau kami sebagai anggota DPRD, kami hanya bisa mengikuti aturan karena kami tidak punya domain untuk mengatur penambahan kursi tersebut. Gitu. Siap. Yang berwenang dalam hal tersebut kan KPU nih, Iya. ya kan? Nah, kami sebagai anggota DPRD otomatis pasti mendukung karena ini sesuai dengan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Dan otomatis kami sebagai anggota DPRD di Kota Waringin Barat ini sangat berapresiasi bila dengan pertumbuhan penduduk ini disimbangkan dengan bertambahnya jumlah kursi. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dan harapan kita dengan pertambahan kursi di DPRD ini. Yang pertama, mungkin dengan ditambahnya jumlah kursi di DPRD, keterwakilan anggota DPRD di DPRD Kota Waringin Barat ini itu jauh lebih baik. Terus yang kedua juga penyerapan aspirasinya mungkin akan jauh lebih maksimal karena dengan bertambahnya jumlah kursi akan lebih banyak lagi anggota, lebih banyak lagi yang bisa berbuat untuk masyarakat, kembalinya ke sana. Terus juga otomatis bila jumlah kursi ini sudah proporsional dengan jumlah penduduk kita, yang diuntungkan tidak hanya anggota dewan yang terpilih, tapi juga masyarakat. Betul. Sebagai konstituen kita yang di bawah. Betul, betul banget Bu ya. Jadi bisa membangun maksimal lah gitu kan, kita bisa membangun Kabupaten Kota Waringin Barat ini, dan juga masyarakat kita dapat keterwakilan dari orang-orang yang dipilih oleh mereka kan di setiap dapil maupun di daerahnya gitu. Nah, bagaimana nih Bu perubahan jumlah kursi ini akan berdampak pada efektivitas kinerja pemerataan pembangunan di Kabupaten Kota Waringin Barat? Kalau bicara tentang dampaknya pada pemerataan pembangunan, saya rasa pasti akan berdampak positif lebih banyak dan tidak menutup kemungkinan ada dampak negatif dari hal tersebut ya. Contohnya dampak positif dari pemerataan pembangunan. Pertama, pastinya akan terjadi pemerataan representasi dari konstituen dan keterwakilan anggota dewannya. Terus yang kedua juga memastikan bahwa setiap daerah yang terwakili ini akan terwakili secara adil, secara keseluruhan. Karena semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka akan lebih banyak lagi konstituen yang menjadi tanggung jawab. Betul. Kami sebagai anggota dewan. Jadi dengan ditambahnya kursi ini saya rasa ini juga akan meningkatkan rasa keadilan dari masyarakat kita. Selanjutnya juga mungkin dengan bertambahnya jumlah kursi di DPRD, jangkauannya itu jauh lebih mendalam. Kedekatan kita dengan masyarakat juga pasti akan jauh lebih tinggi. Yang dulunya satu kursi ini bisa meliputi banyak ya wilayah. Nah, sekarang ini kan kalau kursinya ditambah, otomatis wilayah pasti akan mengecil, fokus gitu. Dan pasti akan lebih fokus pada konstituennya. Saya rasa begitu. Kalau itu kan dampak positif Bu ya. Tadi Ibu sempat membicarakan dampak negatif nih Bu. Penasaran nih mungkin. Kalau dampak negatif yang paling berasa mungkin pastinya pada peningkatan anggaran. Oh siap, betul. Pastinya pertama itu pasti pada peningkatan anggaran. Pemerintah daerah juga harus siap ya. Betul, karena kan pasti dengan bertambahnya satu kursi, pengeluaran pasti akan lebih tinggi juga yang ditanggung oleh APBD daerah. Begitu. Ya itu yang paling signifikan yang pasti akan paling terasa. Memang tidak bisa terlepas ya. Memang ada istilah logika tanpa logistik itu nggak asik. Betul. Nah, jadi masuk kayaknya Bu ya itu. Ya, karena pasti itu yang paling berpengaruh. Ketika kita melakukan pemekaran, kita perlu biaya. Mempertimbangkan semuanya. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya. Apakah akan mempermudah anggota dewan Ibu untuk menjangkau pembangunan di wilayahnya untuk nanti kalau misalnya penambahan kursi menjadi 35 kursi ini? Saya rasa otomatis pasti akan mempermudah. Pasti akan mempermudah. Sekarang kita logikanya begini. Satu orang anggota dewan itu memiliki lingkupan konstituen yang sudah ditentukan.
ya kan? Nah, saat DPRD ini memiliki 30 kursi, kan lingkupnya tuh nih kita sudah tahu nih sebegini ya kan. Nah, dengan ditambahnya kursi otomatis lingkup kita mengecil. Lingkup kita mengecil, akhirnya dampak positifnya bagi masyarakat dan anggota dewan itu sendiri malah banyak. Kalau untuk masyarakat otomatis ada kemudahan, lebih dekat pasti dengan terwakilannya. Terus juga saya rasa untuk anggota dewan juga lebih fokus akhirnya, karena lingkupnya ini kecil. Dia lebih fokus dengan konstituennya. Terus juga pasti akan apa ya, di masyarakat itu karena kedekatan itu lebih baik, banyak hal yang kita bisa apa ya, maksud saya sekarang begini, saya punya konstituen menyebar ya kan, dan mau nggak mau itu tanggung jawab kita. Kita berbagi tugas nih dengan teman-teman, dengan penambahan kursi ini otomatisnya kan mengecil nih lingkup saya. Nah, waktu saya lebih banyak, fokus saya pasti akan lebih baik di sana. Terus juga kedekatan juga antara kita dan konstituen itu pasti akan lebih maksimal. Iya betul. Tapi juga diiringi dengan dia akan lebih fokus karena ruang lingkupnya terbagi menjadi 35 kursi. Tapi juga tidak memungkiri ya Bu ya, karena jumlah penduduk juga bertambah. Berarti pekerjaan kita juga lebih luas dalam membangun daerah. Itu juga mungkin salah satu PR-nya. Iya. PR-nya. Oke Bu, selanjutnya nih Bu, pertanyaan seandainya nih Bu, dengan penambahan kursi yang sebelumnya 30 menjadi 35 kursi ini, dampak apa yang akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat? Kalau dampak langsung yang akan dirasakan oleh masyarakat dengan penambahan kursi ini, ya kembali lagi seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Yang pertama adalah keterwakilannya. Keterwakilannya itu pasti akan lebih tinggi. Dampaknya bagi masyarakat lah. Yang kedua, tugas-tugas anggota dewan secara legislatif itu akan lebih fokus dan lebih efektif bila dengan penambahan kursi ini. Selanjutnya juga saya rasa dengan penambahan kursi ini pasti akan bersinergi dengan pelayanan publik kita. Pelayanan publik kita otomatis harusnya dengan bertambahnya kursi juga harusnya lebih baik. Saya rasa begitu. Iya, harapannya juga bisa membangun Kobar lebih maksimal Bu ya, bisa lebih baik dalam penambahan kursi ini dan masyarakat bisa intens menyuarakan aspirasinya kepada dewan daerah seperti itu Bu ya, karena sudah cukup difokuskan dewan-dewan ini untuk maksimal di wilayah-wilayahnya. Betul. Gitu. Nah di Kobar ini kan Bu ada 4 dapil ya yang sekarang dengan 6 kecamatan. Nah, menurut Ibu nih apakah ada proporsi kecamatan yang terlalu besar atau terlalu kecil atau proporsinya misalnya terlalu terlalu jomplang lah seperti itu. Jadi baik tentang luasan perdapil ya. Untuk saat ini seperti yang kita ketahui memang secara geografis kita sekarang ada 4 dapil. Dari 4 dapil ini memang ada secara geografis ada perbedaan yang mencolok. Seperti di dapil 1. Dapil 1 luas lingkupnya kan sangat kecil. Beda dengan dapil 2 dan dapil 3. Sangat luas. Sangat luas. Nah, namun kembali lagi penentuan dapil ini ya walaupun banyak faktor ya yang bisa mempengaruhi penentuan dapil dan hal tersebut memang adalah kewenangan KPU bukan domainnya DPR ya. Nah, faktor-faktor yang paling utama untuk penentuan dapil ini adalah pertumbuhan penduduk. Akhirnya kejomplangan itu pasti ada dan memang kita ketahui dapil 1 sekecil itu jumlah penduduknya sebanyak itu. Betul. Dapil 2, teman-teman dapil 2 dan dapil 3 itu luar biasa. Perjuangannya lingkupannya tuh luar biasa besar gitu kan. Namun karena kembali lagi dasar utama kita adalah pertumbuhan penduduknya. Akhirnya ya mungkin ini ada pertimbangan ya dan yang paling berwenang di sini adalah KPU yang menentukan dapil tersebut. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya Ibu, apakah dengan pemekaran dapil nanti memberikan efektivitas dalam jangkauan pemerataan pembangunan daerah? Baik. Terkait dengan pemekaran dapil ya. Saya rasa dengan penambahan jumlah kursi yang ada di PRD ini berbanding lurus dengan harus dilakukannya penambahan jumlah dapil. Namun kembali lagi penetapan dapil
secara geografis, demografis, ataupun yang lain itu bukan lagi kewenangan DPRD. Jadi hal tersebut menjadi kewenangan dari KPU. Nah, melihat dari hal tersebut, otomatis KPU juga tidak sesimpel itu menentukan dapil, melakukan pemekaran ataupun tidak. Namun secara kasat mata, ya otomatis dengan bertambahan ini memungkinkan sekali dilakukannya pemekaran dapil. Karena banyak hal juga kan yang menjadi pertimbangan KPU sendiri dalam penentuan dapil ini gitu. Ya, penentuan kursi, jumlah kursi, terus pemekaran dapil. Nah, ini kan adalah kerja bersama KPU dan pemerintah daerah, Bu. Nah, kalau misalnya dari Dewan sendiri nih, untuk pembangunannya, Bu, pembangunan pemerataannya ketika dapil ini kita misalnya jadi dari 6 kita tambahi 5 misalnya gitu kan. Nah, kira-kira nih pemekarannya nanti tuh efektif nggak sih, Bu? Misalnya Arsel nih mau kita belah 2 gitu kan. Arsel, terus daerah mana saja. Nah, pemerataan pembangunannya itu nanti efektif apa tidak, Bu, kira-kira? Kembali lagi, saya rasa setelah melakukan pemilu, KPU pasti melakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi itu, pastinya KPU sudah tahu bahwa memang daerah tersebut perlu dimekarkan, gitu kan? Mengingat kita hubungkan dengan pemerataan, terus juga pemerataan pembangunan, banyak hal lah. Dan saya rasa karena ini adalah kewenangan KPU, bila KPU sudah memiliki wacana hal tersebut, berarti ada hal-hal yang memang untuk hal tersebut dilakukan untuk perbaikan ke depan. Kami di DPR ini diberi tugas sebesar apapun, karena ini adalah konsekuensi kami menjadi anggota DPR, kami akan tetap jalani. Nah, namun pastinya KPU sendiri itu punya alasan bila pemekaran ini dilakukan, pemekaran dapil ini dilakukan. Hal ini tujuannya tidak lain pasti untuk pembangunan yang lebih baik dan pemerataan yang lebih merata. Jadi berbanding lurus ya, Bu ya. Betul. Antara pemekaran dapil nanti dengan pembangunan. Betul, pemerataan pembangunannya. Pemerataan pembangunannya itu berbanding lurus. Betul. Jadi ketika sudah ada nih keputusan untuk memekarkan dapil, tentu Dewan langsung bekerja dengan tugas dan tanggung jawabnya untuk membangun di dapil-dapil yang sudah ditambah ini ataupun terjadi pemekaran ini gitu ya, Bu ya. Jadi ya memang dari pemekaran tersebut kan itu kan wacana pemekaran dan penambahan jumlah kursi. Nah, semuanya bersinergi nih sudah. Dengan dimekarkan, dengan ditambahnya kursi, dengan harapannya pasti arahnya ke arah lebih baik semua tuh. Ya, betul, Bu. Baik, Bu, apakah dengan bertambahnya kursi nanti itu, Bu, persaingan dalam pemilu legislatif akan semakin ketat kah atau justru memberi peluang bagi munculnya tokoh-tokoh baru di Kabupaten Kota Waringin Barat? Baik. Menarik ya, Bu ya. Bila kita bicara tentang persaingan dan peluang, ini bertolak belakang. Ya kan? Kita bicara tentang persaingan, saya rasa masyarakat yang punya ketertarikan pada politik itu pasti akan lebih terpacu untuk mengikuti pemilu karena merasa ada tambahan kursi. Iya, ada peluang tadi. Ada peluang ya kan. Nah, otomatis persaingannya akan lebih meningkat, karena merasa peluang lebih besar. Tapi semakin tinggi persaingan, peluang itu kan akan semakin kecil sebenarnya. Walaupun maksudnya persaingan peluangnya besar, tapi peluang untuk itu kan malah menjadi lebih kecil loh. Harusnya walaupun ini karena tambah banyak. Iya, tambah banyak yang berminat. Betul. Gitu kan, akhirnya rebutan juga. Betul. Tapi ya begitulah ya, begitu. Saya rasa dengan peningkatan persaingan ini juga harapannya ke depan juga akan memperbaiki SDM dari anggota Dewan sendiri. Semakin tinggi persaingan akan semakin semakin baik SDM-nya, kualitas benar. Terus juga tidak hanya berpikir
sebagai partai pengusung saja yang perlu kita jaga gitu. Tapi ya tanggung jawab kepada konstituen ini juga akan semakin baik. Harapannya begitu. Memang topik penambahan kursi ini semacam angin segar bagi orang-orang yang berminat Betul. di dunia perpolitikan. Jadi, wah, mungkin mereka akan menanti-nantikan, Bu, menanti-nantikan. Ayo dong, tambahi dong kursi ini dari 30-35 kan. Jumlah penduduk kita juga sepertinya akan mampu nih 300 plus 1. Betul. Nah, disitulah nanti dinamisnya terjadi pada saat itu. Betul. Ya memang tentu masyarakat di Kabupaten Bandung Barat juga seperti yang Ibu sampaikan, semoga dengan bertambahnya kursi, kualitas dan pembangunan daerah itu semakin baik. Baik itu pembangunan, baik itu SDM yang seperti Ibu sampaikan, dan akhirnya berdampak pada tolak urus dengan kesejahteraan di masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Itulah yang diharap-harapkan nanti itu. Luar biasa ya Bu ya, memang dinanti-nantikan sekali nih. Baik Bu, pertanyaan berikutnya nih, menurut Ibu, apakah langkah penting untuk memastikan tambahan 5 kursi ini tidak hanya menjadi angka, tapi menjadi peluang untuk memperkuat demokrasi? Ketika bertambah 5 kursi dari 30 menjadi 35, demokrasi kita itu semakin kuat lah. Ya otomatis dengan penambahan kursi ini harapan kita nggak cuma nambah kursinya aja, nggak cuma angkanya saja, namun pastinya dampak positif yang kita harapkan kan. Nah, untuk hal tersebut mungkin ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin untuk penguatan secara kelembagaan. Jadi secara kelembagaan ini ya meningkatkan kualitas SDM-nya, terus meningkatkan pengawasan internal dan eksternal di anggota DPR-nya, terus juga dengan penambahan kursi ini kita harapannya nggak cuman termotivasi nambah kursi, tapi bagaimana caranya kita melakukan pemilu yang lebih baik, pemilu yang transparan, pemilu yang minim budget, terus juga hasilnya yang proporsional. Jadi bukan fokus pada penambahannya, tapi apa makna dari ditambahkannya kursi ini gitu. Betul banget Ibu. Jadi makna dari demokrasi itu sendiri benar-benar tercermin pada sistem di pemerintahan kita. Salah satunya juga ketika masyarakat memilih, itu adalah salah satu pelaksanaan demokrasi. Terus terpilihlah dewan-dewan yang mereka pilih, kemudian dewan-dewan ini ada mewakili aspirasi mereka, kemudian membangun Kabupaten Kota Waringin Barat untuk menjadi lebih sejahtera, pemerataan yang lebih baik. Nah, inilah demokrasi yang sesungguhnya yang diinginkan, sehingga goal memperkuat demokrasi tercermin dari semua pelaksanaan yang sudah dilaksanakan. Baik, jadi seperti itu Ibu, sangat menarik sekali perbincangan kita pada hari ini, dan tentu ini akan menjadi saran masukan dan pengetahuan baik itu bagi saya sendiri maupun dari teman pemilih. Ini akan menjadi sumbangsih juga Bu untuk pengetahuan masyarakat di Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan senang sekali ini, sebenarnya saya nggak mau mengakhiri loh Bu. Tapi harus berakhir. Iya, maunya ngobrol lagi nih panjang. Ya, tapi mungkin nanti bisa ngobrol lagi ya Bu ya, kita lanjut mungkin dalam tema apa dan kita bahas apa. Tentang wanita. Iya, itu setuju sekali. Dan kesehatan, karena basicnya saya adalah kesehatan. Siap. Saya siap aja sebenarnya. Jadi terakhir nih Bu, mungkin Ibu ingin menyampaikan closing statement kepada teman pemilih kita di Kabupaten Kota Waringin Barat mengenai hal-hal yang Ibu perlu sampaikan. Baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada KPU Kobar. Pada kesempatan kali ini saya apresiasi yang pertama dengan gebrakannya melakukan podcast ini, dan ini saya rasa salah satu gebrakan yang baik, yang mana masyarakat kita kadang-kadang banyak tidak tahunya pada aktivitas dan kinerja tidak hanya di DPRD ya,
pastinya di OPD-OPD lain juga. Nah, dengan adanya podcast ini saya rasa itu bisa membuka informasi seluas-luasnya, dan mudah-mudahan podcast ini bisa berlangsung lama dan lebih update dan lebih variatif lagi pembahasannya. Dan dari saya sendiri, saya berharap tidak hanya masalah politik dan pemerintahan yang bisa kita bahas di sini. Banyak hal. Kebetulan saya adalah teknisi kesehatan, juga orang medis, di mana agak sedikit ada punya perhatian sedikit lebih tinggi lah pada kesehatan masyarakat Kobar. Di sini banyak sekali narasumber yang bisa diajak untuk berbagi ilmu di sini. Betul. Nah, saya pribadi juga siap bila harus dan berbagi ilmu tentang kesehatan. Tapi teman-teman lain juga saya rasa sangat terbuka karena ini untuk masyarakat kita secara umum. Terus juga sebagai anggota DPRD Kota Waringin Barat di sini, saya juga menyampaikan pada teman-teman pemilih, kami ada di lembaga ini itu karena untuk menerwakilkan teman-teman pemilih. Jangan sungkan. Gunakan kami bila pun dalam hal apapun, karena kami adalah keterwakilan dari teman-teman pemilih di masyarakat. Masya Allah. Jadi harapannya tidak ada jarak lagi, dan itu yang memang saat ini sedikit demi sedikit kami anggota dewan ini leburkan, bahwa kami di sana itu bukan sebagai pejabat atau apapun gitu. Kami hanya menerwakilkan masyarakat yang ada sebagai konstituen kami gitu ya. Terus selanjutnya juga saya berharap ada dukungan penuh juga dari teman-teman pemilih, karena pembangunan di Kota Waringin Barat ini tidak bisa berjalan hanya satu arah. Betul. Kita semua harus bergandengan tangan, dan ini adalah kepentingan kita bersama. Semakin solid kita bergerak, outputnya akan semakin baik buat pembangunan di Kota Waringin Barat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat KPU Kobar. Terus beraktivitas dan lakukan gebrakan-gebrakan yang lebih baik lagi. Siap. Dan ini juga saya sekali lagi apresiasi sekali, acara podcast ini mengena dan manfaatnya luar biasa. Dan mudah-mudahan teman-teman pemilih kedepannya juga bisa stay tune terus nih di linknya KPU ya. Gitu. Jadi berbanding lurus, semakin banyak apresiasi dari masyarakat, teman-teman di KPU juga pasti akan lebih bersemangat untuk melakukan podcast yang lebih baik. Semangat sekali kami Ibu. Jadi ini adalah salah satu kami menyuarakan suara pemilih dalam ikut. Ayo dong kalian adalah orang-orang yang punya hak yang sama dalam politik, dalam memilih. Jadi ini adalah salah satu sarana kami untuk membangun paradigma berpolitik secara kritis dan sehat. Seperti itu Bu. Kami juga terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir. Alhamdulillah dengan segala kesibukan Ibu nih sudah meluangkan waktu dengan segala semangatnya nih, saya jadi bersemangat lagi nih untuk mengembangkan podcast. Semoga podcast ini bisa menjadi salah satu platform yang nanti ditunggu-tunggu oleh teman pemilih pada hari ini dan seterusnya. Baik Ibu, terima kasih sekali lagi Ibu. Halo teman pemilih, sayang sekali kita sudah di penghujung acara. Nah, sebenarnya masih banyak nih yang ingin diobrolkan dengan Ibu Yayang, karena waktunya sangat terbatas, sementara topiknya sangat menarik sekali. Baik itu tentang penambahan kursi, pemekaran dapil, bahkan tadi ada topik-topik yang luar biasa yang bikin greget ya, tentang kesehatan, tentang pendidikan. Nah, jadi teman pemilih stay tune terus di podcast KPU Kabupaten Kota Waringin Barat, karena nanti akan ada lagi topik-topik yang lebih menarik bersama Ibu Yayang, yang nanti insya Allah mungkin pada lain waktu kita akan membahas dengan topik-topik yang lainnya. Dari kami mengucapkan selamat menikmati acara ini dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.